Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator. Dan kali ini kegiatan entrepreneurship ya, session nomor 6 dengan tema inisiasi bisnis teknologi ramah lingkungan, ya, tantangan dan kesempatan. Dan hari ini yang menjadi narasumber ada dua, yaitu praktisi dan akademisi. Nah, jadwal kita untuk hari ini dimulai pukul 16 ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ini ya, pukul 16 dan saya membuka selama 5 menit begitu. Nanti lanjut 16:05, kemudian selesai 16:35. Itu oleh Bapak Fajar Sastrowijoyo dari praktisi, yaitu dari Sintek. Kemudian 16:35 sampai 17:05 itu Bapak Yusak, ini dari akademisi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi ya, 17:05 sampai dengan 17:25. Nanti ada 3 penanya yang akan menjadi terbaik ya, nanti dipilih baik oleh praktisi maupun oleh Mas Fajar atau Pak Fajar atau Pak Yusak. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar. Yang akan saya sampaikan di sini adalah pertama narasumber praktisi. Tadi sudah saya sebutkan nama Bapak Fajar Sastrowijoyo. Beliau adalah CEO and founder Sintek Otomasi Indonesia dan juga kontraktor dan konsultan energi terbarukan. Bapak Fajar ini memang bidangnya ya, beliau adalah praktisi energi terbarukan di Indonesia, khususnya di solar fotovoltaik, penyimpanan baterai, microgrid, dan otomasi industri. Beliau menyelesaikan sarjananya di ITB di bidang kelistrikan, teknik dan pendidikan mesinnya di Korea Selatan dalam bidang elektronika daya. Kemudian beliau sebagai researcher di Singapura dan Korea di bidang otomasi dan elektronika daya. Kemudian mendirikan Sintek Energi dan Control, sebuah end-to-end penyedia layanan energi terbarukan. Jadi beliau sangat berpengalaman dari merencanakan, mengembangkan, membangun, mengelola, dan sampai dengan pelayanan. Lebih dari 50 proyek energi terbarukan skala besar di Indonesia, termasuk di beberapa antaranya adalah PLTS dengan megawatt dan juga PLTS terbesar di Indonesia. Jadi fokusnya adalah integrasi hybrid PV skala besar dan sistem hybrid microgrid. Semangatnya juga mempunyai mendorong mempercepat elektrifikasi terpencil dan pedesaan menggunakan terjangkau energi hijau. Ya, mohon maaf tadi salamnya masih kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya kira sudah saatnya untuk Bapak Sastro selama 30 menit ya. Monggo saya baca dulu pantunnya biar tidak ngantuk ya. Anak itik disosor angsa, marah-marah sama induknya. Sintek karya anak bangsa, ramah lingkungan dan terpercaya. Mantap. Terima kasih, Bu. Monggo dipersilakan Mas Fajar yang luar biasa ini ngisi 30 menit. Timernya adalah Mas Isan ya, atau saya juga nanti. Jadi monggo waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Dia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya langsung saja share screen ya. Bu Dia, Pak Ihsan, apakah sudah terlihat screen saya? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Dia, Bu Mita, Pak Ihsan, dan FEB UGM atas undangannya, sehingga saya bisa sedikit sharing ya beberapa pengalaman yang sudah kami dapatkan dari mengembangkan bisnis yang agak unik ya di Indonesia ini, yang bisa dibilang mungkin agak baru ya.
yaitu energi terbarukan. Langsung saja, saya di sini akan membahas lebih banyak tentang, seperti Bu Diah sampaikan tadi, tentang PLTS ya, solar PV atau solar photovoltaic, itu ya panel surya yang di atap-atap gitulah kira-kira. Saya lanjut saja. Pertama mungkin perkenalan dulu. Saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah hampir semuanya. Saya kuliah di S1 di Indonesia, lalu S2 di Korea, sempat kerja di Singapura dan kerja di South Korea sebagai researcher ya, sebagai researcher. Lalu tahun 2014 itu saya pulang ke Indonesia dan di situ saya mulai membangun Sintek Energy and Control ini dengan berbekal idealisme ya, mau memajukan dunia industri di Indonesia dan juga meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, di 2017 saya juga bergabung dan dipercaya menjadi pakar, dewan pakar ya, anggota dewan pakar di 2 institusi yang waktu itu masih mini sekali, anggotanya cuma 10-20 gitu ya, sekarang sudah ratusan. Yaitu yang satu adalah Indonesian Smart Grid Initiative atau asosiasi Smart Grid ya, jaringan cerdas. Yang kedua adalah Indonesia Solar Energy Association atau asosiasi ya tenaga surya di Indonesia. Fokus saya seperti tadi disampaikan Bu Diah adalah Grid and Power Plant Automation, Power Electronics, terus Solar PV System, itu ya pembangkit listrik tenaga surya. Lalu yang terakhir adalah integrasi antara pembangkit listrik tenaga surya dengan pembangkit listrik yang kita bilang konvensional ya, yaitu genset, diesel genset. Seperti itu. Terus kami sudah mengerjakan berbagai macam proyek ya di Indonesia, baik yang kita pasang PLTS di atas atap maupun yang di tanah, yang di daerah terpencil maupun di pabrik, dan yang paling besar sejauh ini memang kita sudah membangun 3,5 megawatt, itu jadi panel suryanya sekitar 3,5 hektar ya di atas atap pabrik. Dan kita barusan tanda tangan kontrak untuk mengerjakan 11,5 megawatt yang akan jadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang untuk atap terbesar se Asia Tenggara. Jadi mohon dukungannya juga agar kita bisa mensukseskan ini. Dan juga seperti telah disampaikan Bu Diah, saya banyak melakukan proyek untuk konsultan dan studi untuk energi terbarukan. Saya aktif di LinkedIn terutama dan juga Instagram. Kalau teman-teman di sini, Bapak Ibu, ada yang mau mengikuti perkembangan energi terbarukan, saya persilahkan kalau ingin add friend atau ini ya mengikuti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Sintek itu ngapain sih, gitu kan. Sebenarnya ini di sini mungkin audiensnya hampir semua bukan bukan background elektro ya, jadi mungkin saya sampaikan secara general saja. Jadi kami melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan di bidang energi, yang satu lagi adalah kegiatan di bidang istilahnya itu control system atau automation ya, otomasi. Energi kita fokus di energi terbarukan, yaitu PLTS dan ISS, itu bisa dibilang baterai. Lalu yang kedua adalah electric vehicle. Kita fokus di electric vehicle tapi di bagian chargernya. Jadi kalau bahasa Indonesianya stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU. Mungkin kalau di Jogja belum ada, tapi di Jakarta sudah ada beberapa. Kita membangun beberapa di antaranya. Dan di bidang automation kami melakukan otomatisasi jaringan PLN yang disebut bidangnya namanya distribution automation ya. Tapi itu agak susah dijelaskan dan bukan fokus kita, jadi mungkin saya skip saja. Dan IoT, tapi untuk pabrik ya, jadi kita ngomong industrial. Nah, di sini kita akan fokus saja ke salah satu
bidang usaha kami yang memang fokusnya di sustainable energy ya, sesuai tema dari pembahasan kita sore ini. Nah, apa sih sebenarnya solar PV itu? Ya itu seperti ini ya. Solar PV itu seperti ini, pembangkit listrik tenaga surya ya, papan-papan panel surya seperti ini yang biru-biru ini bisa dipasang di atas atap, bisa juga di tanah, dan dia itu bisa dipasang itu terkoneksi jaringan PLN, bisa juga di tempat terpencil seperti yang di sini. Nah ini yang paling kiri atas ini kami pasang 2 tahun lalu ya, atau tahun lalu ya di Sidoarjo, ini di pabriknya Softex. Ini masih kecil ya, sekitar 600 kW. Terus yang di bawahnya itu adalah kita pasang di Mehang Mata, di NTT ya, di Pulau Sumba. Makanya kalau dilihat ya cantik sekali pemandangannya, dan engineer saya yang ke sana masang itu kerjaannya ya kalau Sabtu Minggu plesir. Karena tempatnya seperti ini. Nah, ini kita pasang untuk komunitas komunitas remote area ya. Jadi orang-orang di pedesaan, tapi ini dengan biaya PLN. Nah, yang di tengah itu adalah PLTS pertama kami 2017 di BPPT di Serpong, yang dibangun di atas atap juga. Nah, yang di atas kanan atas ini ada di Kepulauan Riau, kita bangun di tanah. Di bawahnya adalah PLTS terbesar yang kami pernah bangun, 3,5 megawatt. Memang belum ada foto fullnya ya, kalau ada nanti besar sekali karena memang 3,5 hektar ya itu atapnya. Jadi tapi kira-kira seperti ini, panel surya itu seperti inilah kira-kira bisnisnya. Nah, sebenarnya kalau dibilang sekarang yang yang sudah kita lakukan itu apa sih? Apakah bisnis ini tuh ada masa depannya gitu ya, energi terbarukan ini? Ini adalah grafik, yang sebelah kiri adalah grafik dari perkembangan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang pernah kami pasang secara kumulatif dari tahun ke tahun. Kalau dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 ini kami cuma membangun sekitar 612 kW ini yang warna hijau ini di kiri. Ya kecil sekali ya, jadi dulu tuh yang masang ya paling BPPT atau PLN coba-coba gitu ya. 2019 kita itu masang lebih dari 2 kali lipatnya yang sudah kita pasang dalam 3 tahun. Jadi kita langsung ada ketambahan 1.400 kilowatt, menjadi kita total 2 megawatt kita pasang. Tahun 2020 kita juga masang 1,4 megawatt ya, jadi 3,5. Nah tahun ini kami pasang sekitar 9 megawatt, yang ya menurut kami besar sekali. Jadi bisa dibilang kita triple ya pertumbuhannya di 1 tahun di tahun kemarin, dan ini memang sesuatu yang sangat menyenangkan ya, walaupun pandemi tapi kita tetap bisa tumbuh baik di 2020 maupun 2021. Jadi kalau ditanya masa depannya ada nggak sih? Ada. Sustainable energy sekarang bukan niche market lagi, tapi ini bisnis. Seperti itu. Nah, kalau buat kami, kenapa sih kami memilih solar PV? Yang jelas pertama, ya ini kan clean energy source ya. Terus yang kedua, sesuai dengan bidang studi kami waktu kuliah, foundernya kebetulan semua mahasiswa teknik elektro. Terus ini tuh lumayan mudah untuk diimplementasikan ya, jadi tidak butuh penguasaan teknologi yang segimananya, dan dia sekarang sudah lebih murah dari genset. Dan ada peluang besar untuk menjadi lebih murah dari batu bara. Lalu ya negara maju itu sudah banyak mengimplementasikan, berarti ya kita juga akibatnya kan negara maju juga ya, kita juga mulai. Nah, terus yang terakhir adalah kita itu sekarang kan semuanya serba bisnis baru itu serba desentralisasi ya konsepnya. Nah ini solar PV ini benar-benar mendukung konsep desentralisasi. Nanti kalau memang sudah lebih murah lagi, mungkin rumah itu nggak perlu tersambung dengan PLN. Jadi bisa pakai tenaga surya atap, dikasih baterai di rumah, mungkin suatu saat akan
ekonomis, dan menurut saya mungkin 5 tahun lagi sudah seharusnya. Kalau melihat tren penurunan harganya yang sangat cepat ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, lanjut, saya ingin membahas opportunity-nya sendiri. Sebenarnya sebesar apa sih market capitalization-nya untuk sustainable energy ini di Indonesia? Nah, yang pertama kita lihat dari komitmen pemerintah Republik Indonesia sendiri di dunia internasional. Jadi di COP21 Paris Agreement tahun 2015 Presiden Jokowi itu sudah memberikan komitmen kepada dunia internasional bahwa Indonesia akan memasang 23% energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada tahun 2025, dan ini sudah menjadi ya, sudah menjadi keputusan dan perpres juga seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan karena sekarang energi terbarukan kita itu baru 12–15%. Berarti harus double dalam waktu cuma ini kalau sekarang 2021 4 tahun lagi kita harus double. Jadi ini sebuah peluang yang besar sekali tentunya dan didukung pemerintah. Nah, kalau kita lihat potensi ini saya ambil dari websitenya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tenaga surya ini kan di kanan bawah ada legend-nya. Untuk tenaga surya yang adalah warnanya krem ini, itu potensinya 208 gigawatt. Yang berarti adalah sebenarnya kalau dibilang 3 kali lipat kebutuhan energi Indonesia saat ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa nggak sih disuplai semuanya pakai tenaga surya, bisa. Dan ini potensinya besar sekali. Dan Indonesia cukup baiklah ya kondisinya untuk mengabsorb energi surya. Walaupun tidak sebaik beberapa negara lain, tapi kita cukup visible lah ya untuk dipasang. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan, sekarang itu PLTS itu masih masuknya itu PLT EBT lainnya sekitar 3% dari kebutuhan energi seluruh Indonesia ya. Jadi ini sesuatu yang sangat kecil sekali, tapi di perencanaan PLN yang barusan keluar 2021, kita itu harus naik dari antara 1% tadi ke 12%, 4,6 gigawatt. Ini sekitar 4, jadi 4,6 ini ya, 4.600 hektar lah ya kira-kira, dan ini akan membutuhkan dana sebesar 2–4 miliar USD. Berarti ini ya cukup besar sekali ya, sekitar 60 triliun mungkin ya kalau dirupiahkan, dan ini adalah sesuatu yang bisa kita yang harus kita tangkap gitu ya. Ini opportunity gitu. Kalau ada pembangunan sebesar ini berarti kita bisa melakukan bisnis yang menunjang pembangunan ini. Jadi bisa dilihat di sini bahwa tahun 2022, 2023, 2024, 2025 itu rencana pembangunan tenaga surya yang warnanya ungu ini besar-besar sekali. Porsinya dibandingkan yang lain itu sangat besar sekali. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba membuat ilustrasi ya, Indonesia itu kalau dilihat potensinya berdasarkan gigawatt itu ya ternyata memang besar sekali ya di setiap pulau-pulau ini. Dan juga kalau untuk Jawa misalnya, Pulau Jawa kalau mau 100% disuplai oleh energi matahari, kita itu hanya ya saya bilang membutuhkan 300.000 hektar tanah, yang sebenarnya hanya 2,3% dari total area di Jawa, ini yang kuning ini. Jadi kalau kita punya lahan totalnya sebesar yang kuning ini tersebar di seluruh Pulau Jawa,
kita tidak butuh pembangkit listrik jenis lain, hanya butuh PLTS saja. Seperti itu ilustrasi opportunity-nya ya, secara regulasi, secara kebijakan pemerintah, keinginan pemerintah, dan secara potensi dari negara kita sendiri. Nah, ini juga ada beberapa regulasi yang sekarang sangat mendukung PLTS yang kita sebut PLTS atap ya. Jadi pasang di atas rumah atau pabrik itu sekarang sangat didukung. Kementerian SDM sudah mengeluarkan 2 peraturan menteri tahun 2019 dan 2021. Ini sangat mendukung kalau misalnya ada orang maupun badan usaha atau pabrik yang mau pasang PLTS di atas atap. Dan juga sekarang untuk beberapa komponen energi terbarukan itu kita kalau impor itu impor duty-nya 0, jadi bebas bea masuk seperti itu. Nah, dan juga ini ada opportunity yang lain lagi. Jadi pemerintah itu juga mencanangkan bahwa kita itu di Indonesia sebenarnya masih banyak pulau-pulau kecil, walaupun tidak terlalu ada yang kecil sekali, ada yang lumayan besar. Itu kita masih menggunakan 5.200 unit diesel ya, BBM. Jadi kita itu bakar minyak nih ya untuk melistriki pulau-pulau ini tersebar di 2.130 lokasi. Nah, PLN itu ingin mengganti yang besar-besar dulu, 265 megawatt di lokasi-lokasi yang ada di sebelah kanan ini. Dan ini lumayan besar sekali sebenarnya investasinya, kira-kira mungkin sekitar 500 juta dolar. Dan ini adalah peluang bisnis yang sangat besar sekali. Kenapa sih pemerintah ingin melakukan ini? Karena kita sekarang kan net importer BBM. Jadi sebenarnya pemerintah itu melistriki kita itu pakai devisa negara gitu ya. Kalau kita ganti semua pakai tenaga surya, mungkin devisa negaranya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi ini menurut kami adalah suatu hal yang mulia dan memang ini jadi salah satu fokus kami. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh opportunity ya di energi sektor kita itu bisa ngapain aja sih. Yang jelas kita bisa jadi manufaktur equipment, lalu kita juga bisa menjadi kontraktor, itulah yang dilakukan oleh Fintech ya. Kita juga bisa menjadi subkon. Nah, kalau ada proyek besar sekali, kan ada tuh proyek di Cirata ya, di Jawa Barat 150 megawatt. Mungkin kita akan jadi subkontraktor karena kita nggak kuat kalau jadi kontraktor utamanya. Ini juga peluang bisnis yang besar. Terus engineering consultant ini juga peluang bisnis yang besar untuk mendukung usahanya si kontraktor ini yang nanti akan membangun pembangkit listrik dan jual ke utility-nya. Nah, kalau untuk teman-teman yang jago di bidang ini ya, ekonomi, finance itu mungkin bisa juga ada juga peluang bisnis menjadi developer leasing ya. Jadi kita itu bisa sekarang itu banyak perusahaan baik nasional maupun internasional yang mengumpulkan dana investasi untuk berinvestasi PLTS di pabrik orang lah ya gitu. Jadi dia mengumpulkan dana, terus dia itu memasang, terus dibayarnya itu bulanan. Nah, ini sangat baik sekali gitu. Dan juga ada bisnis yang menarik ya, kalau di luar negeri sudah banyak sekali material recycling. Jadi namanya sustainable business, pasti orang-orangnya juga idealis ya, pengen material recycling juga. Dan yang terakhir saya tidak masukkan di sini, tapi ada peluang trading juga gitu ya. Jadi saya banyak beli barang komponen itu dari ya distributor ini yang sebenarnya kalau distributor ya dia tidak perlu punya kemampuan teknis sama sekali lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, selanjutnya saya langsung masuk ke tantangan saja karena waktunya tinggal 10 menit. Jadi tantangannya apa saja sih kalau kita itu mau mengembangkan renewable energy gitu ya yang sudah kami alami.
Yang pertama adalah teknologi update-nya ini cepat sekali. Jadi teknologi yang kita bilang 2 tahun lalu itu state of the art atau paling modern gitu ya, sekarang sudah outdated. Jadi kita harus selalu ya belajar terus ya, dan cepat sekali ini perubahannya. Jadi kalau kita nggak terus-terusan punya mindset sebagai anak muda gitu ya, belajar terus itu akan ketinggalan gitu. Dan ini tentunya karena hal ini sebenarnya ya opportunity juga bagi teman-teman yang masih muda untuk masuk ke bisnis ini. Yang kedua, expertnya masih sangat sedikit, baik dari sisi teknis maupun dari sisi finansial, karena ini bisnis renewable energy ini beda dengan bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Bisnis leasingnya pun beda sama leasing rumah gitu. Cara ngitungnya beda. Jadi ini bahkan fintech ini kita bulan Januari akan melakukan training kepada orang-orang bank. Jadi kan kalau di Indonesia itu ada Badan Kerjasama Indonesia Jerman ya, GIZ, itu mereka mengkontrak kami untuk melatih orang-orang bank menghitung financial visibility dari sebuah proyek energi terbarukan. Jadi expertnya masih sedikit sekali, baik di sisi teknis, finance, dan juga legal. Law firm yang fokus di energi terbarukan itu masih sedikit sekali, bisa dihitung pakai jari. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah ini memang challenge yang memang harus bisa diselesaikan oleh baik dari sisi teknis maupun dari sisi finansial, yaitu barang impor itu masih lebih murah daripada barang lokal. Terus yang keempat adalah ada gap ya dari realita, maksudnya ya dari realita yang ada baik secara teknis maupun finansial dengan pemahamannya stakeholder, yaitu pemerintah gitu. Jadi saya seringkali berada dalam situasi yang cukup awkward, di mana pemerintah itu, maksudnya counterpart saya harus berhubungan dengan pemerintah dan berdiskusi, tapi counterpart diskusi saya itu berharap harganya itu setengahnya gitu. Oh, kenapa Pak? Ya karena saya dengar di Cina dan di Arab Saudi harganya seperempatnya gitu. Masa di Indonesia harganya segini? Ya realitanya begitu. Jadi ini harus di-matchingkan juga antara dunia usaha dengan pemerintah tadi. Nah, pemerintah memang punya target yang sangat tinggi, tapi dia juga berharap harganya itu sama dengan di negara-negara lain yang sudah sangat advance. Nah, ini yang sekarang menjadi banyak diskusi antara kami dengan stakeholder. Lalu yang kelima ini agak sensitif, tapi memang ya secara tradisional kita itu sudah sangat tergantung sama energi yang konvensional, sudah berlarut-larut gitu ketergantungan minyak dan juga gas di roadmap energi kita sebelumnya gitu. Kita kalau nggak salah sekarang sekitar 80% itu masih pakai bahan bakar yang tidak terbarukan ini gitu ya. Kalau nggak salah 67% itu batu bara. Jadi bisa dibilang ya kita salah satu polluter lah ya, polluter per kapita yang lumayan gede lah di dunia ini. Tapi ya memang kita punya batu bara banyak dan murah. Jadi ya makanya dulu pengennya seperti itu. Tapi sekarang pemerintah sendiri ngelihat bahwa energi terbarukan ini perlu. Kenapa? Karena banyak sekarang negara tujuan ekspor kita, contohnya misalnya Eropa, kalau produknya itu produk yang mau kita ekspor tidak punya stempel renewable energy, itu dia nggak mau terima. Jadi dia hanya mau terima hasil ekspor yang sekian persen dibangun menggunakan renewable energy lah. Seperti itulah kira-kira. Jadi pemerintah terpaksa juga ya harus mengubah energi mix ini. Dan yang terakhir adalah ya permasalahan klasik ya di Indonesia ini, ngurus izinnya masih agak ribet gitu. Jadi karena ini mengakibatkan beberapa stakeholder yang yang harus berkomunikasi sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya kita yang biasanya
saling menyambungkan, contohnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi, PLN, dan BKPM dan yang lain. Jadi ini kadang-kadang ya kita harus ini audiensi dengan semua pihak gitu. Lalu ya ini adalah salah satu yang sangat disayangkan di bisnis solar rooftop ini, solar PV ini, kita itu sangat sedikit ekspornya ya, tadi saya jelaskan. Ya karena kalau dilihat dari tahun 2018 ke 2019 kita itu growing dari 10% per year, penambahannya jadi 50% per year se-Indonesia. Kalau di PLTS atap malah lebih gede lagi, growth-nya 100% per tahun gitu ya, doubling. Ya ini gede banget ya, tapi secara tradisional lulusan kita itu pada ya biasanya nggak ada gitu yang lulus, oh saya pengen masuk ke industri energi terbarukan. Biasanya masuknya oil and gas, mining dan segala macam. Nah, tapi jadinya sekarang itu kita banyak peluang, banyak pekerjaan, tapi nggak ada tenaga kerjanya. Itu juga salah satu yang menjadi concern buat kita semua. Lalu ya berikutnya ya tentu saja karena kita itu bisa dibilang melawan energi yang konvensional ini, yang secara tradisional sudah menjadi tumpuan hidup orang dan memperkaya orang banyak lah ya, yaitu ya batubara, oil and gas dan sebagainya. Ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di situ kan sekarang sudah jadi raksasa. Mereka tidak mau begitu saja hilang gitu ya, tidak mau begitu saja irrelevant. Jadi mereka ya pakai segala macam cara lah pasti untuk mempertahankan marketnya. Ya salah satunya ya seperti ini, seperti yang saya attach ini kan sekarang lagi ada isu, PLTS atap itu cuma menguntungkan orang kaya loh. Ini kan narasi yang sangat sangat disayangkan nih, kenapa seperti ini narasinya. Nah ini kan pasti ada yang membuat nih narasi seperti ini, ya kita kalau mau sedikit suzon ya kita melihatnya ya yang membuat mungkin yang merasa dirugikan atau akan dirugikan gitu. Lalu ya itu lah, karena semua masalah itu kita itu kayak ya Daud melawan Goliat gitu ya. Kita baru berkembang kecil, sustainable energy, kita pengen going green dan segala macam, tapi lawannya raksasa gitu ya, yang sudah bertahun-tahun mendapat keuntungan dari bisnis misal batubara atau minyak, dan sekarang sudah jadi Goliat gitu ya. Jadi kita melawan mereka ini ya memang jalannya itu sangat sepi ya, dan kita harus tough gitu kalau mau bisnis di dunia sustainable energy. Lalu terakhir saya cuma mau menyampaikan sedikit tips. Ya kalau kita main di sustainable energy, ini kan berarti sebenarnya kita bisnis, tapi bisnisnya di idealisme gitu ya. Ya kalau menurut saya memang kalau mau bisnis sustainable energy harus idealis dan harus percaya bahwa ini suatu saat akan menghasilkan gitu ya. Jadi karena kita punya idealisme seperti itu, kita diminta mengerjakan ini itu yang palu gada itu nggak mau. Jadi ya untuk tahun 2014, 15, 16 bisa dilihat revenue kita kecil sekali ya, cuma 4 miliar per tahun gitu. Benar-benar bisnis niche market gitu. Tapi ya udah kita stick to the plan gitu ya. Kita tetap idealis, terus melobi perusahaan, dunia usaha maupun pemerintah, sehingga kita pelan-pelan bisa naik. Nah, sekarang dalam 7 tahun kira-kira revenue kita sekarang sekitar 90 miliar ya untuk di tahun 2021 ini proyeksinya. Ya kalau buat saya sih sudah sangat besar sekali. Saya tidak menyangka bisa seperti ini dalam 7 tahun. Walaupun ya mungkin dibandingkan perusahaan-perusahaan besar ini masih kecil banget, tapi buat kami yang memang mulai dari nol besar itu ya sudah sangat lumayan sekali. Tapi ya itu tadi, kalau menurut saya kita bisa sampai di saat ini karena kita itu percaya sama idealisme ya, dan pada akhirnya ternyata pay off. Memang harus begitu kalau kita
bisnis di sustainable energy, kita harus bisa mempertahankan idealisme kita. Awalnya juga kita berbisnis karena idealisme gitu, pengen going green dan sebagainya. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Bu Dia, Pak Ihsan, Bu Mita. Saya kembalikan kepada Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Luar biasa ya. Memang kalau dari kacamata entrepreneur itu, kalau saya dulu SWOT, tahunya SWOT itu strength, weakness, opportunity, threats ya. Tapi ternyata dari kacamata entrepreneurs itu istilahnya opportunity, bukan threats, tapi adalah peluang, peluang dan tantangan. Ya. Jadi memang cocok nih ya dengan tema saat ini ya, sustainability. Kemudian walaupun usianya 7 tahun ya, tadi saya baru update dari Mas Fajar bahwa selama 7 tahun sudah melakukan hal yang Oke, terima kasih sekali lagi ya. Ini pantunnya, rujak cingur dari Surabaya, pakai terasi enak dimakan. Terima kasih Mas Fajar Sastrowijoyo, presentasinya sangat menakjubkan. Terima kasih Bu. Ya, nanti pertanyaannya kita kumpulkan dulu ya, Mas Ihsan. Nanti yang terbaik yang memilih adalah Ibu Mita. Oke, sekarang masuk ke presentasi dari akademisi. Ya, jadi tadi saya sudah mendapatkan atau beberapa yang lalu sudah mendapatkan CV dari Pak Yusak. Ya, jadi beliau nama lengkapnya adalah Yusak Tanoto STM dan PhD candidate di Australia, ya, Pak Yusak. Semoga segera selesai. Dan beliau sangat konsisten sekali ya, bergabung di Universitas Kristen Petra Surabaya dengan bidang studi teknik energi listrik tahun 2003, dan sejak 2004 beliau tuh nulis terus itu. Saya sampai lihat itu ada 8 halaman ya, TOP BGT ya Pak Isak. Pokoknya sangat konsisten. Dan terakhir nih saya baca beliau juga menulis ya, impact of high solar and wind penetration and different reliability targets on dynamic operating resource in electricity generation expansion planning. Wah, ini dari judulnya saya keder ya Pak. Isinya ini luar biasa ya, tahun 2021 ini hangat-hangatnya ya. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar, nanti mungkin Pak Yusak kalau mau menambahkan lagi CV-nya yang panjang ini ya, saya kira pas sekali kami undang ya. Terima kasih ya untuk ini ya. Saya buka lagi pantunnya ya. Naik becak ke pasar Gresik, beli salak dan buah markisa. Mari simak paparan menarik dari Pak Yusak yang luar biasa. Monggo Pak. Terima kasih Bu Dia. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Saya minta bantuan Mas Ihsan untuk bisa share screen karena ada kendala teknis di sisi kami. Mungkin dimulai dari slide pertama. Baik. Ya, bisa di full. Ya, terima kasih. Jadi merupakan suatu kehormatan sebenarnya bagi saya ketika Ibu Dr. Widya Paramita menghubungi dan bermaksud mengundang kami untuk berbagi juga di acara webinar entrepreneurship session 6 yang diselenggarakan di online oleh bidang kajian kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Jadi topiknya kebetulan seputar permasalahan yang juga menjadi minat dan kajian yang saya geluti selama ini sebagai akademisi begitu. Jadi meskipun waktunya mepet untuk persiapan dan masih banyak yang harus kami dalami dari segi keilmuan dan wawasan yang lain, saya tidak berani menolak begitu ya.
atas undangan yang disampaikan Ibu Widya. Nah, Bapak Ibu sekalian terhormat, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita telah bersama-sama menyimak pemaparan dari narasumber sebelumnya, yaitu Bapak Fajar, yang saya kira sangat menarik, terutama dari sisi pengalaman beliau terjun langsung di sektor energi terbarukan, ya, dan otomasi industri khususnya, yang melibatkan PLTS atap, ya, secara khusus. Jadi benar-benar memberikan update wawasan, saya kira bagi saya pribadi maupun kita sekalian mengenai bisnis renewable energy ini. Jadi pada kesempatan ini mohon izin saya akan berbagi dari sudut pandang akademis yang mungkin nanti ada overlapping dari segi presentasi dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar. Berikutnya. Jadi berikut ini adalah highlight dari pemaparan saya. Jadi saya akan berusaha menjabarkan peran pemerintah untuk memperkuat ekosistem yang mendukung penggunaan teknologi energi bersih atau kita sebut juga energi berkelanjutan, ya, atau energi terbarukan, yaitu melalui rangkaian poin-poin pemaparan yang saling terkait sebetulnya satu sama lain, ya, yang terdiri dari unsur teknis maupun non teknis. Jadi ada meliputi unsur potensi, kemudian progres, kemudian nilai keekonomian, ya, kemudian karena fokus kita di inisiasi badan usaha, ya, khususnya bagi adik-adik mahasiswa sekalian, kemudian ada tantangan dan peluang, dan kita juga akan melihat apa itu inovasi model bisnis, dan semuanya kemudian bermuara kepada peran pemerintah dan penguatan ekosistem yang ada. Jadi kalau kita tadi sudah menyimak pemaparan dari sisi praktikal, maka izinkan saya untuk sharing dari sisi akademis yang saya kira bersumber dari kajian-kajian data dan literatur yang tersedia. Berikutnya. Jadi kita telah amati bersama potensi teknis yang juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Fajar, ya, dari sumber energi terbarukan atau energi bersih yang ada di Indonesia, meliputi dari energi matahari, kemudian air skala besar, dan juga microhydro, kemudian biomass, dan juga energi angin, yang potensinya sangatlah besar, dan jika dimanfaatkan secara optimal, akan sangat mencukupi, bahkan berlebih untuk kebutuhan energi listrik nasional. Nah, namun demikian, fakta menunjukkan bahwa perbandingan bauran energi nasional antara sumber daya fosil, ya, yaitu minyak, batu bara, dan gas alam, dan energi bersih antara tahun 2010 hingga tahun 2020 menunjukkan dominasi energi fosil yang makin menguat. Kita lihat persentase kapasitas energi terbarukan juga trennya terus menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Nah, kalau kita lihat kapasitas dari energi terbarukan, baik yang terhubung dengan jaringan listrik PLN atau kita sebutnya on-grid maupun yang off-grid di tahun 2020 juga masih sangat jauh, ya, perbandingannya dengan potensi yang ada, khususnya kalau kita lihat untuk pembangkit listrik tenaga surya atau solar PV, itu kita punya kapasitas sekitar 200 megawatt sekian. Nah, berikutnya. Nah, beberapa riset akademik diantaranya menunjukkan potensi energi matahari, ya, atau solar PV secara off-grid, ya, stand alone, untuk tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi untuk kira-kira untuk Aceh sekian gigawatt hour, ya, 12 gigawatt hour, kemudian kita punya potensi untuk Kalimantan Selatan misalnya ada 9 gigawatt hour dan seterusnya. Kemudian berikutnya juga ada kajian yang
juga menunjukkan potensi dari energi dari sistem PLTS yang terhubung dengan jaringan PLN di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia dalam satuan gigawatt hour juga. Selanjutnya, nah berikutnya riset-riset potensi energi ini sangat penting sekali untuk diperbarui, ya, khususnya karena hal ini akan menyangkut tingkat validitas data dan metode pengambilan data yang seharusnya diperbaharui juga metodenya, ya. Nah, slide ini menunjukkan hasil analisa dari lembaga NGO, ya, bukan dari akademik, ya, yang menunjukkan potensi kapasitas PLTS pembangkit listrik tenaga surya dan potensi kapasitas pembangkit tenaga angin per provinsi dengan mempertimbangkan unrestricted area. Jadi misalkan daerah persawahan produktif itu tidak dimasukkan di kajian untuk potensi lahan, kemudian juga misalkan hutan lindung juga tidak ikut untuk disertakan dalam potensi penempatan dari solar PV atau turbin angin, begitu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah gambaran dari nilai keekonomian saat ini, ya, dari berbagai teknologi energi bersih. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Fajar bahwa saat ini harga dari pembangkit listrik tenaga surya itu sudah lebih murah bahkan dari bahan bakar fosil, ya. Jadi di sini kita bisa lihat nilai keekonomian berupa total biaya dibandingkan dengan jumlah energi yang dihasilkan, atau yang kita kenal dengan istilah levelized cost of electricity. Nah, di sini ditunjukkan bahwa LCOE atau levelized cost of electricity dari teknologi energi terbarukan, misalnya dari panel surya atau dari turbin angin atau juga dari air, ya, di level kapasitas utility ini telah berada pada level termurahnya dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010. Nah, di tahun 2020 yang datanya barusan keluar ini, LCOE dari misalkan kita lihat PLTS itu berada di level bawah dari range harga teknologi fosil, ya, yang berkisar antara 5 hingga 15 sen dolar per kWh. Nah, di lapangan tentu saja untuk biaya total pembangkitan dan penyediaan listrik dari PLTS, tim dari Pak Fajar akan lebih detail untuk menghitung, ya, karena dipakai untuk kepentingan procurement dan desain pekerjaan seterusnya. Nah, selanjutnya, nah, dari laporan yang sama menunjukkan perbandingan total biaya instalasi, ya, untuk misalkan PLTS atap. Jadi untuk sektor residensial atau sektor rumah tinggal, rumah tangga, dan untuk sektor komersial, nah, di beberapa negara. Nah, di Indonesia saat ini menurut informasi dari ESDM, menurut data yang tersedia terakhir, per kilowatt peak biaya pemasangan PLTS atap itu berkisar di range 1.000 US dollar. Jadi per 1.000 watt itu sekitar 12-13 juta begitu, ya, tergantung konfigurasi dari sistem yang dipasang. Jadi mohon revisi jika ada update terbaru. Nah, atau setara dengan biaya pemasangan di Malaysia. Kalau kita lihat di sini biaya pemasangan solar PV di Malaysia itu sekitar 1.083 US dollar per kilowatt. Nah, sementara itu yang lebih murah itu ada di India, yaitu 658 dolar per 1.000 watt. Kemudian diikuti Cina 746 dolar dan kemudian Brasil sekitar 982 dolar. Nah, sementara itu
total biaya instalasi untuk sektor komersial itu lebih murah dibandingkan untuk sektor rumah tangga. Nah, berikutnya. Nah, perkembangan saat ini kita sama-sama mengikuti dampaknya dan terkena dampaknya, yaitu perubahan iklim ditambah dengan pandemi COVID-19, yaitu terhadap akselerasi teknologi yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kapasitas energi terbarukan. Ya, contoh konkret misalnya adalah webinar yang diselenggarakan lewat Zoom seperti saat ini. Nah, akan berdampak juga pada 10 pekerjaan yang paling dicari di tahun 2025. Nah, diantaranya adalah pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan sektor energi terbarukan, ya, yang juga berimbas pada bidang-bidang pendukung lainnya, misalkan ada data analis, kemudian big data specialist, ada artificial intelligence, kemudian digital marketing, ya, dan kemudian juga ada IoT dan automation, ada juga business service dan business development. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang dalam tanda kutip promising untuk tahun-tahun terdekat setelah ini. Nah, kemudian berikutnya, nah terkait dengan pengembangan energi terbarukan yang menjadi salah satu dari 10 pekerjaan yang paling dicari di Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nasara menyampaikan penggunaan energi terbarukan bagi Indonesia bukan merupakan suatu pilihan lagi, namun adalah hal yang harus dilakukan di masa depan. Nah, kebutuhan energi akan terus berlanjut dan membesar. Dan kalau hanya dipenuhi dari bahan bakar fosil, mungkin tidak akan pernah cukup. Nah, di sisi lain, keberadaan dari energi fosil ini memiliki efek karbon dioksida atau efek gas rumah kaca, efek emisi yang tidak baik bagi kita dalam jangka menengah dan panjang. Nah, selanjutnya, kita lihat peningkatan kapasitas infrastruktur energi terbarukan itu oleh pemerintah kemudian dibagi menjadi dua jalur, ya, jalur komersil dan jalur non komersil. Nah, pemerintah itu mempunyai mandat untuk mengembangkan jalur yang komersil sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, kemudian memang tidak bisa dikerjakan sendiri untuk mengcover seluruh kebutuhan. Nah, untuk itu kemudian ada jalur komersial, ya, yang meliputi beberapa teknologi-teknologi yang relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran komersial. Dan sumber dananya itu kemudian dilimpahkan atau dipercayakan kepada investasi dari penanaman modal dari investor. Nah, selanjutnya, nah, jadi jika dikaitkan dengan pernyataan Wamen Keuangan tadi tentang penggunaan energi terbarukan untuk Indonesia, setidaknya ada 3 alasan bagi investor maupun bagi pengguna end user, ya, untuk berinvestasi di sektor energi bersih saat ini. Yaitu yang pertama karena faktor instabilitas harga bahan bakar fosil, yang kedua potensi manfaat ekonomi yang besar, dan yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja padat karya yang sangat besar. Nah, kemudian selanjutnya, studi lain yang dilakukan oleh salah satu, kebetulan kami kenal orangnya dan beberapa kali melakukan diskusi, menunjukkan hasil survei yang dilakukan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Pekanbaru, Kupang, dan Jayapura. Nah, survei ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat, yaitu pengguna listrik PLN, terhadap solar PV atau panel surya, ya, terhadap teknologi dari teknologi solar PV ini. Nah, ada pertanyaan tentang pengetahuan atau kesadaran, atau awareness terhadap energi terbarukan dan perubahan iklim. Ya, kemudian apakah misalnya pernah mendengar tentang energi terbarukan, lalu apakah penting bagi Indonesia, apakah pernah mendengar tentang perubahan iklim, dan apakah merasa khawatir tentang perubahan iklim di Indonesia. Nah, jawaban atau respon dari responden
untuk pertanyaan-pertanyaan ini itu mengarah pada hasil yang positif terkait dengan awareness terhadap energi terbarukan dan perubahan iklim untuk di semua kota. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian terdapat pertanyaan tentang pengetahuan tentang panel surya, ya, antara lain tentang sistem solar PV. Nah, apakah pernah mendengar teknologi panel surya? Apakah manakah kira-kira yang menurut Anda bisa lebih murah ya antara listrik PLN dengan panel surya? Kemudian manakah yang lebih baik bagi lingkungan? Manakah yang lebih stabil? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, jawabannya lagi-lagi juga berkorelasi positif dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tersebut. Dan kemudian yang terakhir, ada pertanyaan tentang manakah kira-kira sistem yang dikehendaki sebagai suplai listrik, ya, apakah PLN atau panel surya yang on-grid, artinya yang tersambung dengan jaringan PLN, atau panel surya yang off-grid, atau tidak tahu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan pamungkas, yaitu apakah Anda menghendaki sistem PLTS atap dipasang di atap rumah? Nah, rata-rata jawaban responden itu mengarah pada jawaban yang dalam tanda kutip promising bagi pengembangan penggunaan PLTS atap. Ya, setidaknya di 3 kota ini, Pekanbaru, kemudian Kupang, dan Jayapura. Nah, setidaknya ini menjadi representasi ya bagi kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kemudian selanjutnya dari aspek keekonomian ya secara sederhana, yaitu payback period, ya ini yang sering kali ditanyakan oleh konsumen ya atau calon pengguna PLTS atap. Jadi kita bisa lihat simulasi perkiraan jangka waktu pengembalian investasi PLTS atap untuk pelanggan listrik PLN dengan daya 2.200 VA, ya, dengan 2 skenario penggunaan listrik, yaitu penggunaan listrik yang tinggi dan rendah di siang hari, dan untuk 65% buyback rate, juga untuk 100% buyback rate. Jadi terdapat potensi pengembalian investasi sekitar 6-7 tahun. Dan untuk daya yang lebih besar lagi akan pengembalian investasinya akan lebih lama lagi. Nah, kemudian selanjutnya, nah lalu bagaimana progres penggunaan PLTS atap ya dibandingkan dengan target tahun 2030 dan dibandingkan juga dengan potensi. Nah, jadi kalau kita lihat potensi teoritis, maka total permintaan energi saat ini ya yang mencapai 300 terawatt-hour dibandingkan dengan potensi energi surya yang tersedia itu seperti perbandingan ukuran matahari dengan meteor mungkin ya. Nah, jadi not even planet. Nah, bahkan mampu mencukupi keseluruhan permintaan energi hingga tahun 2050 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar tadi, yang diilustrasikan dengan luasan Pulau Jawa ya yang dibutuhkan untuk pengadaan PLTS. Nah, kemudian kalau kita lihat dari PLTS atap saja, hingga Juli tahun 2021, terdapat sekitar 4.028 pengguna dengan total daya 35 MW. Nah, ini berarti naik lebih dari 1.000% dibandingkan dengan total pengguna tahun 2018 atau 3 tahun yang lalu. Nah, begitu ya. Jadi, kalau dibandingkan ini seakan-akan kenaikan pengguna yang sangat besar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan potensi 32 gigawatt seperti yang disampaikan oleh ESDM, maka pencapaian 35 megawatt ini hanya sekitar 0,1%-nya saja. Dan jika dibandingkan dengan target tahun 2030 ya yang telah dipatok oleh ESDM untuk berbagai segmen sasaran dengan total target 2,1 gigawatt saja, maka capaian 35 megawatt ini hanya tercover sekitar 1,6% saja. Nah, tentu saja
ini merefleksikan peluang yang sangat besar bagi badan usaha, ya, bagi badan usaha atau bagi adik-adik mahasiswa yang berminat untuk terjun di bisnis renewable energy, khususnya pembangunan dan pemasangan PLTS atap. Ya, ini peluang yang sangat besar yang harus diisi oleh badan usaha. Kemudian selanjutnya, nah, fokus kita selanjutnya tentu saja kepada inisiasi badan usaha seperti topik yang diberikan kepada saya untuk kali ini. Saya mencontohkan untuk kasus bisnis pembangunan dan pemasangan PLTS atap yang perlu mendapat perhatian adalah pemahaman regulasinya. Ya. Nah, di dalamnya mencakup aspek misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri SDM. Di situ ada perizinan, apa itu klasifikasinya dan sertifikasi teknisnya bagaimana, kemudian juga standar, regulasi, dan keselamatan, kemudian bagaimana sebuah sistem dikatakan layak secara operasional, apakah yang dimaksud dengan peran dari badan usaha, kemudian peran dari pengguna atau end user, itu hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Nah, bagaimana kemudian detail tahapan perizinan dan klasifikasi badan usaha itu juga perlu mendapat perhatian khusus karena menyangkut peran dan ruang lingkup badan usaha, bidang usaha yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga kemudian menyatakan bahwa ada banyak skop yang dapat kemudian dimanfaatkan menjadi lapangan usaha atau bidang-bidang usaha yang terdapat dalam satu space besar untuk bidang renewable energy. Jadi tidak hanya sebagai kontraktor, juga bisa sebagai konsultan, kemudian juga ada di ranah pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Nah, kemudian inilah landasan regulasi yang tersedia untuk PLTS atap saat ini ya, setidaknya untuk tahun 2020. Nah, jika kita mau menelusuri lebih jauh, kemudian menganalisa ketentuan-ketentuan yang ada, dan kemudian menyimak berbagai referensi dan report yang tersedia, memang harus diakui bahwa masih terdapat banyak kritikan terhadap regulasi yang ada, khususnya yang terkait dengan aturan pelaksanaan, kemudian kesungguhan pemerintah, kemudian dukungan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan yang di tingkat turunan undang-undang ya. Namun demikian inilah yang tersedia dan sudah saya kira sudah ada progres yang baik dan diharapkan ke depan akan terus diperbaiki lagi untuk dapat mengakomodasi potensi dan banyaknya peluang pengembangan. Nah, yang terbaru diantaranya misalnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Kemudian peraturan Menteri SDM tahun 13, kemudian tahun nomor 13 dan nomor 12, juga nomor 16 tahun 2019 ya, yang menjadi peraturan pengganti untuk peraturan Menteri SDM sebelumnya. Nah, selanjutnya, badan usaha di masa inisiasinya juga harus memahami apa peran dalam proses pembangunan dan pemasangan PLTS atap, termasuk memahami proses pemenuhan aspek keamanan dan kelayakan sistem yang dipasang, ya, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, ya, yaitu yang dimanifestasikan dalam bentuk sertifikat layak operasi. Nah, selanjutnya, tidak seperti situasi 5 hingga 10 tahun ke belakang, saat ini knowledge dan learning resources itu disediakan dan bahkan difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian ISDM yang bekerja sama dengan lembaga donor dan agensi mitra dari negara-negara sahabat yang bergerak di bidang energi berkelanjutan. Nah, referensi atau literatur praktikal ini, ya misalnya panduan perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan PLTS atap di Indonesia. Nah, juga tersedia off-grid, on-grid, bahkan hybrid, dan yang sejenis. Ini
sudah sangat komprehensif ya, dan dapat diakses secara bebas oleh badan usaha, kemudian oleh masyarakat, dan siapa saja yang ingin belajar. Nah, diseminasi informasi ini menjadi contoh bagaimana peran pemerintah dan stakeholder itu dibutuhkan dan dapat secara nyata dirasakan untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Nah, harapan kita tentu saja selanjutnya akan terbit berbagai macam panduan ya, database dan jenis-jenis data lainnya ya, termasuk data teknis sistem dan beban listrik dari PLTS atap misalnya, yang dapat diakses secara bebas, ataupun panduan perencanaan dan pemanfaatan teknologi pembangkit listrik tenaga angin skala kecil misalnya. Nah, hal ini penting untuk meningkatkan peran serta stakeholder dalam mendukung pengembangan penggunaan energi terbarukan. Misalkan ada pihak-pihak akademisi yang dapat berperan lebih besar dalam riset-riset yang berdasarkan data real di lapangan. Kemudian ada kolaborasi, misalkan antara akademisi di bidang teknik dengan akademisi di bidang ekonomi untuk meneliti bagaimana awareness masyarakat dan seterusnya, willingness masyarakat untuk menggunakan beralih kepada energi terbarukan, begitu. Nah, selanjutnya, saya kira rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan fakultas lainnya yang mempelajari entrepreneurship atau technopreneurship pasti familiar ya dengan bisnis model kanvas ya. Pada dasarnya inisiasi badan usaha di sektor energi terbarukan itu misalnya di PLTS atap atau yang lain itu adalah managing the process dan managing the money. Nah, selanjutnya, saya membagi kemudian beberapa tantangan atau hambatan dalam inisiasi dan pengembangan badan usaha di sektor energi bersih ini menjadi 3 tahap, yaitu fase awal saat badan usaha atau badan usaha ini akan mulai diinisiasi ya. Kemudian yang meliputi tahap akses permodalan dan akses informasi. Tahap kedua yaitu saat badan usaha mulai berjalan untuk beberapa tahun awal, yaitu ada tantangan profesionalitas dan pengembangan usaha. Dan kemudian setelah itu di fase yang ketiga, yaitu saat badan usaha itu sudah berjalan beberapa lama. Nah, untuk fase pertama terdapat tantangan yang berbeda dengan fase kedua dan fase ketiga ya. Nah, fase ketiga akan ada tantangan inovasi model bisnis dan aspek sustainability atau keberlanjutan. Karena setelah beberapa tahun, misalkan akan mulai timbul persaingan head to head dengan badan usaha sejenis misalkan ya. Nah, badan usaha yang bertahan hingga masuk ke fase 2 berarti telah melewati atau menangkap peluang solusi di fase pertama ya, yaitu misalkan bagaimana mencari alternatif permodalan dan pembiayaan, investor, kerjasama, akses ke lembaga keuangan, koperasi, apa itu akses informasi, teknologi, dan bagaimana menentukan ekonomis appraisal dari sebuah proyek, dan seterusnya hingga masuk ke fase ketiga, yaitu di inovasi model bisnis. Selanjutnya, salah satu contoh inovasi model bisnis di bidang PLTS atap yang tujuannya untuk meringankan beban finansial end user adalah yang dilakukan di Belanda. Nah, badan usaha dapat memilih salah satu option, yaitu menjual sistem PLTS atap secara jual putus. Nah, end user membayar seluruh biaya, selesai. Atau badan usaha juga dapat menginstall dan melakukan pemeliharaan gratis, ya. Lalu menjual energi listrik yang dihasilkan dari sistem yang diinstall itu selama 15 tahun. Jadi pengguna membeli listrik dari situ selama 15 tahun. Nah, setelah kontrak 15 tahun selesai, yang terjadi adalah sistem PLTS itu diserah terimakan kepada end user. Jadi dalam hal ini end user itu masih dapat menikmati benefit berupa listrik gratis selama 5 hingga 10 tahun berikutnya tanpa membayar instalasi dan sistem PLTS yang sudah dipasang. Nah, selanjutnya. Nah, sementara itu, saat ini sudah ada model bisnis inovatif yang juga mulai dikembangkan di berbagai negara. Sementara kita masih relatif baru, mulai pengembangan PLTS atap dan mekanisme ekspor energi ke jaringan listrik. Model
bisnis inovatif lainnya itu berupa namanya peer-to-peer trading, yaitu energi listrik ini dapat diperdagangkan antara rumah tangga dengan rumah tangga yang lain. Nah, jadi dimungkinkan terdapat lalu lintas energi dua arah bagi mereka yang menghasilkan energi tanpa harus menjual energi listrik itu ke jaringan grid, misalkan ke PLN gitu ya. Nah, tentu saja di samping lalu lintas energi ada juga lalu lintas tarif ya di antara partisipan yang terlibat. Nah, salah satu negara yang sedang menguji skema ini adalah Malaysia ya, di samping negara-negara yang lain. Nah, selanjutnya, nah, ekosistem penggunaan teknologi energi berkelanjutan atau energi bersih secara sederhana terdiri dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, dan juga para pemangku kepentingan ya, terdiri dari akademisi, kemudian lembaga riset, lembaga keuangan, DPR, DPRD, produsen, dan juga NGO ya. Nah, mereka ini semua saling bergantung dan semestinya mempunyai akses komunikasi yang timbal balik. Nah, sebagaimana telah kita lihat di slide-slide sebelumnya, secara implisit dapat kita lihat pula seperti apa kondisi dan peran pemerintah di dalamnya ya, baik yang telah dilakukan maupun potensi improve-nya. Nah, peran pemerintah tentunya sangat vital. Kenapa? Karena pemerintah perlu memastikan capaian target bauran energi terbarukan 23% di tahun 2030 sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon yang tadi sudah disinggung Pak Fajar, sebagai bagian dari komitmen Paris Agreement tadi ya. Nah, di samping terbukanya peluang pasar yang didukung oleh tersedianya teknologi yang sudah matang dan tingkat keekonomian yang semakin atraktif, masih terdapat banyak masalah dan peluang yang dapat diidentifikasi pemerintah dengan bantuan khususnya masukan dari stakeholder, masyarakat, badan usaha, dan untuk dicarikan kemudian solusi yang tepat. Nah, Asosiasi Energi Surya Indonesia menyatakan investasi PLTS atap saat ini itu lebih menarik dibandingkan bunga deposito. Dan itu benar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Namun demikian, upfront cost atau biaya awal yang ditanggung oleh masyarakat, itu sebagian masyarakat masih merasa mahal. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena masih memakai skema yang tersedia saat ini. Bukan memakai skema inovasi model-model bisnis yang sudah dilakukan di negara lain. Nah, meskipun secara keseluruhan biaya energi PLTS ini sudah sama, ya bahkan berada di titik bawah dari range harga biaya listrik dari pembangkit fosil yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Nah, jadi bagaimana? Jadi dalam hal ini pemerintah itu dapat mengupayakan misalnya dukungan insentif untuk badan usaha, ya produsen, kemudian end user juga begitu. Kemudian apa dukungan pengembangan model bisnis inovatif dan regulasinya. Kemudian perlu juga perluasan dukungan untuk sektor keuangan atau perbankan, untuk mekanisme green financing. Karena kalau skala proyeknya nggak besar, itu perbankan cenderung tidak mau untuk terlibat atau ikut campur dalam pendanaan proyek renewable energy karena berbagai macam alasan. Ada resiko gagal pembangunan, resiko pembiayaan dan sebagainya, dan itu memang wajar untuk economic scalable. Nah, kemudian bisa juga pemerintah memberikan dukungan untuk fintech yang khusus, ya fintech yang khusus atau yang kita kenal dengan sebutan ojol, ya pinjol, pinjaman online, ya, tetapi yang khusus untuk membiayai teknologi energi bersih untuk skala kecil dan menengah. Nah, salah satu realisasi yang sudah berjalan saat ini, awal tahun yang lalu itu ada MOU antara BRI dengan Dewan Energi Nasional dan PT LEN Persero, ya terkait komitmen untuk pembiayaan pemasangan PLTS dengan tingkat suku bunga rendah dan masa pengembalian pinjaman yang lama sampai dengan 15 tahun. Dan mari kita lihat sama-sama bagaimana nanti implementasinya. Nah, kemudian juga ada peluang dari alokasi dana investasi pendapatan pajak karbon. Tahun 2022 akan dimulai, pemerintah akan menarik pajak karbon dari emiter pembangkit listrik batu bara. Nah, saya kira itu bisa dimanfaatkan untuk membantu
peningkatan atau insentif bagi penggunaan PLTS atap atau yang lain. Juga bagaimana dukungan edukasi atau pelatihan sertifikasi, learning resources ini diperbanyak bagi masyarakat, komunitas, dan badan usaha yang lain. Nah, struktur peraturannya itu juga harus sederhana, tepat, dan terintegrasi. Transparansi juga harus demikian diperhatikan dan juga fairness-nya. Juga yang terpenting, yang juga sudah dilakukan oleh negara-negara lain adalah ada sistem untuk akademisi dan NGO supaya bisa berkomunikasi dengan pemerintah dan untuk mendemonstrasikan hasil riset teknisnya maupun hasil kebijakannya. Dan jangan lupa kita butuh dukungan infrastruktur jaringan dan teknologi untuk bisa melangkah ke model inovasi bisnis selanjutnya seperti peer-to-peer energy trading tadi. Dan yang terakhir menurut saya adalah harus belajar dan mengadopsi best practice dari negara lain. Selanjutnya, nah saya ingin menutup presentasi saya, paparan saya dengan membagikan beberapa contoh beberapa model bisnis energi berkelanjutan di luar model bisnis konvensional badan usaha PLTS atap. Nah, model bisnis ini sudah berjalan di luar negeri, bahkan terus mendapat dukungan berupa pendanaan yang cukup besar dari pemerintah setempat. Ya, nah di antaranya itu misalnya ada Brighty. Nah, Brighty ini platform digital untuk pembiayaan kredit untuk peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di rumah tangga. Ada juga Evergen, yaitu perusahaan jasa layanan energi yang menjual dan melakukan pemeliharaan sistem energi cerdas untuk rumah. Kemudian ada juga Solar Analytics, yaitu platform digital untuk monitoring dan analisa produksi energi listrik dari panel surya. Nah, kebetulan saya kenal baik dengan salah satu co-foundernya yang juga adalah profesor di School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering di University of New South Wales di Australia. Kemudian ada juga Solar Gaps, seperti gambar yang kita lihat di samping kiri, itu adalah horizontal blind ya. Jadi ini smart blind dipasang di jendela di bagian luar, itu otomatis bisa tracking energi matahari dan mengenerate listrik dari matahari juga, seperti PLTS atap. Ada juga Power Ledger, marketplace untuk exchange dan jual beli sertifikat renewable energy, dan juga beberapa bisnis model yang lain. Nah, semoga bisnis model inovatif ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terutama bisa didukung oleh pemerintah melalui dukungan regulasi yang tepat. Jadi demikian informasi sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Yusak, luar biasa ya, mewakili apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Ini Pak Yusak konsisten ya, sehingga paparannya juga sangat komprehensif. Saya kira melanjutkan ya untuk sesi tanya jawab ya. Saya lihat ada sekitar 9 pertanyaan ya, 9 atau malah 10 ya. Tapi ada 2 untuk Pak Yusak dan ada 9 atau 10 untuk Pak Fajar ya. Saya bacakan begitu. Yeah. Yang pertama adalah dari ini namanya John Marjuni Kadang. Nah, Pak John Marjuni Kadang ini ada 2 pertanyaan juga ya untuk Pak Fajar dan untuk Pak Yusak. Jadi terkait pengalaman dan peluang bisnis dari Sintek di bidang solar PV, mohon sharing pengalaman terkait benefit dan peluang bisnis yang terbesar pada segmen yang mana dari 5 bidang pengalaman Sintek. Sebagai berikut: project end-to-end, project pemeliharaan PLTS existing, konsultan PLTS, project industria IoT, kemudian project PLTS atap pada industri. Ini mau dijawab satu-satu begitu atau gimana ya? Mungkin
waktunya sampai jam 6 ini. Kalau dari Pak John sendiri juga ada pertanyaan untuk Pak Yusak. Ya, sehubungan dengan salah satu paper reliability cost trade-off for electricity industry planning with high variable renewable energy penetration in emerging economies, a case study of Indonesia's Java Bali Grid. Bagaimana kompensasi antara keandalan sistem pembangkitan listrik masa depan dalam kurung terutama terkait penetrasi VRI, kemudian yang kedua karbon kredit dengan total biaya pembangkitan untuk industri listrik di negara berkembang dan negara maju. Hal ini tentunya berpengaruh pada iklim bisnis solar PV di Indonesia. Jadi dari Pak John ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Mas Fajar dan untuk Pak Yusak. Monggo, mau ditanggapi langsung begitu? Saya mengikuti Bu Moderator. Oke, monggo Pak Fajar mau menanggapi pertanyaan yang lumayan panjang ini dari Pak John. Boleh. Ya, monggo. Selamat sore Pak John. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pengalaman terkait benefit dan peluang bisnis yang terbesar. Benefit ini maksudnya profit ya, berarti ya. Kalau yang profitnya paling besar secara nominal ya tentu saja untuk yang pembangunan ya, pembangunan full ya, project yang bisa dibilang end-to-end itu ya. Jadi kita dikontrak untuk pasang sekian megawatt, lalu kita pasang dan dari situ dapat profit ya dari jasa integrasi dan pemasangan itu yang dinamakan bisnis EPC. Engineering, Procurement, Construction, yaitu secara nominal pastinya potensi keuntungannya paling besar. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ya nomor 1 lah ya. Lalu kalau Sintek ke depannya ada peluang kerjasama dengan perguruan tinggi. Kita memang ada satu produk, Pak John, namanya adalah Microgrid Lab. Jadi kita itu mengintegrasikan beberapa alat yang target utama penjualannya adalah ke universitas. Jadi ini buat lab solar PV atau lab microgridnya kampus gitu ya. Dan kita sudah pasang 3, satu di ITB, satu di BPPT Serpong itu bisa dibilang kampus juga kan ya. Terus satu lagi di Universitas Patimura di Ambon. Itu juga sekarang kita baru mendapat kontrak ya dari salah satu universitas swasta di Semarang. Itu memang nantinya jadinya tempat praktikum gitu ya. Jadi ada PLTS-nya, ada baterainya, dan itu bisa dilepas dan disambung ke jaringan PLN dan sebagainya. Itu salah satu produk kita. Dan satu lagi adalah kita ada kerjasama magang dengan sejauh ini sih 2 kampus ya, 3 sebenarnya, 3, tapi yang terakhir sudah 1 tahun ini nggak ada. Yaitu yang pertama ITB, yang kedua adalah Unila Lampung. Yang ketiga adalah ITDEL, Sumatera Utara. Iya, jadi sejauh ini kerjasama kami dengan kampus ya baru sebatas itu sih. Gitu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Mau dijawab langsung Pak Yusak untuk pertanyaan Pak John? Boleh, Bu Dia. Oke, monggo. Pertanyaannya adalah ini mengacu pada salah satu paper kami. Ya. Bagaimana kompensasi antara keandalan sistem pembangkit di masa depan, terutama terkait penetrasi VRI ya, variable renewable energy. Jadi pertanyaan yang cukup baik saya kira. Keandalan sistem pembangkit
karena adanya penetrasi VRI yang semakin besar, tentu saja memerlukan perhatian yang tidak sama dengan kalau VRI-nya atau WIN atau PV-nya itu penetrasinya sedikit sekali ya. Untuk kasus Indonesia untuk saat ini kita tidak perlu bingung juga ya, karena masih sangat-sangat sedikit. Nah, untuk masa depan saya kira tentu saja harus diimbangi oleh ketersediaan pembangkit yang sifatnya bisa meningkatkan fleksibilitas jaringan. Ini mohon maaf, ini agak teknis mungkin pertanyaannya. Kalau dari nama penanyanya, mohon maaf, ini mirip dengan mantan mahasiswa kami dulu di kampus ini. Entah benar apa enggak ini. Jadi untuk kompensasi keandalan memang dibutuhkan tambahan pembangkit yang fleksibel ya, diantaranya misalnya gas atau hydro juga bisa yang lebih fleksibel ya. Kita tidak bisa mengharapkan dari coal karena coal juga akan dipensiunkan juga. Nah, itu secara singkat jawaban saya. Kemudian yang kedua, untuk carbon credit, menurut perhitungan dari berbagai lembaga riset, termasuk yang sudah kami lakukan, kalau carbon tax-nya itu sekitar $30 per ton, itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap biaya pembangkitan, karena kenaikan biaya pembangkitan sekitar 10% saja, dan itu tidak terlalu banyak berpengaruh ya, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju. Bahkan sekarang seperti Swedia sudah 130 something dolar, di Perancis sudah sekitar 50 sekian dolar, di Inggris 45. Jadi kita di Indonesia tahun depan baru akan masuk di less than $3 per ton per ton. Jadi dampaknya apa ke pengguna listrik di rumah tangga? Saya kira juga tidak akan terlalu terasa, karena ada skema subsidi dan sebagainya. Nanti kalau sudah dinaikkan bertahap itu baru terasa. Nah, Singapura saat ini ada kenaikan tarif listrik yang harus dibayar sekitar 1,7 hingga 3,3 dolar Singapura per bulan, karena pemerintahnya memungut pajak karbon sebesar 5 dolar Singapura. Untuk Indonesia tentu saja tidak terlalu signifikan. Oh ya, John kayaknya benar ya, dulu ya, salam John. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Yusak. Salam bertemu kembali setelah 15 tahun. Selamat 15 tahun ya. Ya, semoga selalu sehat, baik-baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya ambil lagi pertanyaan yang untuk Pak Fajar maupun Pak Yusak ya. Ini dari Dinar Indah Luvita Sari. Dia dari Kimia UGM. Untuk Pak Fajar, terkadang masyarakat masih khawatir dengan kestabilan dari energi terbarukan, khususnya panel surya, sehingga mereka takut untuk bersandar pada energi terbarukan. Bagaimana sebenarnya terkait dengan kestabilan energi itu, Pak? Apakah Sintek juga berencana untuk menjangkau segmen rumahan? Kemudian untuk Pak Yusak, dilihat dari potensi energi terbarukan, Indonesia ini sangat potensial. Namun kenyataannya di lapangan bisa dikatakan perkembangan energi terbarukan belum optimal. Dari kajian riset, apakah sebenarnya membuat perkembangan energi terbarukan di Indonesia kurang optimal? Monggo Pak Fajar. Baik Bu, terima kasih. Tentang kestabilan ya, ini memang pertanyaan agak teknis ya. Kestabilan, kalau dibilang kestabilan supply, memang namanya PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya, itu kan tergantung matahari ya, tergantung Gusti Allah lah ya. Jadi kalau misalnya mendung ya turun
supply-nya gitu ya ke beban, dan kalau perang ya naik lagi gitu. Memang ini naik turun, tapi untuk yang kita lakukan sendiri itu ada dua cara ya agar tidak naik turun. Yang pertama adalah di on-grid-kan atau diparalelkan dengan PLN, dan itu yang memang jadi salah satu fokus bisnis kami, yaitu pasang PLTS yang istilahnya on-grid. Jadi memang connect ke PLN. Jadi kalau mendung, ya nanti listrik dari PLTS-nya turun, tapi dari PLN-nya masuk. Secara otomatis nggak ada switching, nggak ada apa segala macam. Jadi ya ini penanggulangannya seperti itu yang pertama. Yang sekarang sudah komersil seperti itu. Yang kedua adalah dikasih baterai. Nah, dikasih baterai ini bisa dibilang kalau sekarang balik modalnya itu masih belum menarik ya. Baterainya sendiri umurnya 10 tahun, tapi balik modalnya 9 tahun ya kan, nggak lucu ya. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan bisa ekonomis. Ini yang kita sebut prosumer itu ya. Jadi sekaligus kita produksi listrik, sekaligus jadi customer. Kedepannya bisa seperti itu kalau misalnya sudah lebih ekonomis lagi baterainya. Kalau ditanya apakah Sintek mengerjakan rumahan, iya, kita juga mengerjakan rumahan. Ada satu divisi residential yang beroperasi juga di Sintek, dan kebetulan kita itu tempat beroperasinya cuma di Jakarta dan Jogja. Untuk skala rumahan ya, karena kita punya partner di Jogja. Kalau di kota lain kita cuma bisa supply material. Kita nggak bisa bantu masang, kita bisa jual barangnya. Nanti untuk pemasangannya ada beberapa kenalan kami ya di beberapa kota besar seperti Bandung, Surabaya. Nah itu bisa pemasangannya melalui mereka. Jadi ya sesama inilah, bukan ya bisa dibilang bisnis ya, yang biasanya jadi subkontraktor yang kami. Seperti itu sih, kira-kira seperti itu, Bu Dinar. Terima kasih Pak Fajar. Monggo Pak Yusak. Ini nanti masih ada 2 lagi yang saya sampaikan ya untuk Pak Fajar. Ya, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Jadi secara potensi sangat besar, tetapi secara riset memang perkembangannya itu kok lambat sekali, kurang optimal. Saya kira banyak faktor. Yang pertama adalah iklim investasi yang memang belum banyak memberikan banyak benefit bagi investor ya, bagi pengembangan di investasi di sektor ini. Yang kedua juga peraturan TKDN juga yang juga memberatkan dari sisi mengurangi competitiveness dari proyek juga ya, karena pemerintah mensyaratkan TKDN, tetapi TKDN itu kandungan komponen dalam negeri khususnya yang tinggi. Nah, tetapi di sisi lain kapasitas produksi dalam negeri kita itu tidak cukup murah untuk dibandingkan dengan barang-barang impor ya. Meskipun secara kualitas misalkan sudah bisa menyamai, tetapi dari sisi produktivitas dan dari sisi efisiensi itu memang lebih tinggi biayanya, dan ini yang mengurangi sisi competitiveness dari investasi itu sendiri, dan akan menambah dari unsur biaya modal. Nah, dari sisi investasi secara besar memang masih dibutuhkan peraturan-peraturan yang lebih kuat lagi. Ya, misalnya RUU energi terbarukan nanti akan ada misalkan skema untuk 100% pengguna bisa menjual listrik ke jaringan PLN. Tapi hal ini juga tentu saja akan menjadi pro kontra juga ya, karena saat ini PLN juga kelebihan kapasitas dan sebagainya. Itu yang menjadi simalakama bagi industri energi terbarukan di Indonesia. Nah,
benefit dan kompensasi itu yang kemudian harus dikembangkan oleh pemerintah dan dicari formulanya secara tepat. Dan banyak di negara-negara lain ini bisa dilakukan secara berhasil juga karena ada kemauan yang kuat dari berbagai pihak. Saya kira itu secara garis besar ya. Ya, terima kasih Pak Yusak. Ini ada 2 pertanyaan untuk Pak Fajar saja. Yang pertama dari Devanus Wita Nugraha. Pertanyaannya begini Pak, apakah kontribusi yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa di bidang ekonomika dan bisnis dalam pengembangan bisnis EBT? Itu dari Devanus Wita Nugraha ya. Yang kedua Pak, dari Muhammad Rizky Alfarisi, bertanya kepada Sintex Energy. Salah satu masalah dari instalasi solar cell, terutama pada consumer retail, adalah biaya alat yang relatif mahal. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam pengadaan instalasi tersebut terdapat subsidi dari pemerintah yang mendukung peralihan energi terbarukan, atau Sintex Energy dapat memberikan pelayanan berupa pengadaan dengan sistem kredit? Apakah ada kerjasama dengan perusahaan pembiayaan untuk pengadaan instalasi dengan cicilan berbunga rendah kepada end user? Nah, ini memang suka mencicil ini mahasiswa. Monggo Pak Fajar, kita padatkan sampai 17.45 ya jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, kontribusi yang dilakukan mahasiswa di bidang ekonomika dan bisnis, sepertinya tadi sudah terjawab dari paparannya Pak Yusak ya. Jadi ada beberapa memang yang pertama adalah model bisnis untuk energi terbarukan ini sekarang sangat bermacam-macam sekali dan banyak yang baru, menarik, dan potensi valuasi atau keuntungannya tinggi dan tidak ada hubungannya dengan teknis sama sekali. Jadi apa ya, kalau ditanya peluang untuk mahasiswa ekonomika dan bisnis sebagai wirausahawan mungkin ya bisa juga membuat perusahaan-perusahaan dengan model bisnis yang baru seperti yang dipaparkan Pak Yusak tadi, misal untuk pembiayaan atau untuk agregator data dan lain sebagainya. Itu sepertinya sih lumayan menarik untuk mahasiswa non teknik. Dan sebenarnya kalau ditanya sekarang ya di Indonesia ini kira-kira perusahaan panel surya yang kira-kira skalanya seperti Sintex atau lebih besar, yang bisa dibilang sudah pernah membangun megawatt size, itu mungkin kira-kira antara 7-8 lah, 7-8 perusahaan. Nah, dari 7-8 perusahaan itu, kalau tidak salah ya, yang pendirinya orang teknik itu cuma 3. Yang lainnya pendirinya bukan orang teknik gitu. Jadi sepertinya bukan menjadi halangan juga ya bagi orang yang sebenarnya tidak mengerti teknis untuk membuat perusahaan kontraktor gitu ya yang bergerak di bidang teknik. Bergerak di bidang PLTS ini yang memasang PLTS. Kalau misalnya peluang sebagai ini ya untuk karir gitu ya, karir PES, banyak sekali perusahaan solar PV di Indonesia dan semuanya butuh orang ekonomi ya, orang finance terutama perusahaan-perusahaan pembiayaan. Sekarang sudah banyak kok di Indonesia, baik yang asing maupun yang lokal gitu ya, yang nasional lah, yang memang dari investor lokal Indonesia gitu. Itu sekarang sudah banyak dan mereka semua butuh teman-teman dari dunia ekonomi dan finance gitu ya untuk menghitung balik modal dan sebagainya. Jadi ya peluangnya sangat besar sekali untuk berkarir maupun berwirausaha. Selanjutnya kira-kira jawaban saya seperti itu untuk Pak Devano. Yang kedua untuk Pak Muhammad Rizky, biaya alat yang relatif mahal, apakah ada subsidi dari pemerintah? Nah, pertanyaan ini jawabannya
kalau subsidi sebenarnya bukan subsidi langsung ya, tapi contohnya ada beberapa kemudahan, misal untuk bea masuk beberapa peralatan utama dari sistem tenaga surya ini itu sekarang 0%. Jadi tidak ada bea masuknya, sehingga ya barrier kita untuk bisa balik modal itu lebih pendek, sehingga mungkin customer lebih tertarik untuk memasang gitu ya. Nah, jadi ya itu ada kemudahan seperti itu, dan juga sekarang untuk ekspor impor energi dengan PLN itu juga sudah ada peraturan menterinya kan ya, seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadi ya paling tidak kita didukung lah oleh pemerintah, walaupun implementasi di lapangannya kita memang ya karena masih baru ya, jadi orang-orang juga masih bingung, sama-sama bingung. Jadi tapi yang penting kan sudah ada keberpihakan gitulah ya, ada support dari pemerintah. Nah, kalau tentang pendanaan, Sintek sendiri bekerja sama dengan beberapa perusahaan pendanaan panel surya yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita itu dapat customer yang mereka minta pendanaan, kita akan bekerja sama dengan si perusahaan pendanaan ini. Begitu. Tapi memang sampai sekarang pendanaan untuk untuk PLTS ini yang harganya bisa miring sekali itu yang skalanya pabrik ya, sekitar 0,5 megawatt ke atas. Kalau untuk yang rumahan atau residensial memang ya bunganya masih kayak nyicil rumah ya, jadi sekitar 6% sampai 12%. Jadi kalau untuk rumah memang masih sangat tradisional ya. Jadi tapi ini kembali lagi ke pertanyaan Pak Devano tadi. Kalau memang ada lulusan ekonomika dan bisnis yang punya ide yang cemerlang gitu ya, ide jenius, mungkin siapa tahu untuk rumahan juga bisa mendapatkan pembiayaan murah. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini yang tunjuk jari Muhammad Syafaat ini kedunul atau mau tanya beneran ya? Mau tanya beneran, Bu. Oke, ya udah, cepet aja Mas, kita stop 17.45 ya. Oh, nggih, siap. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi gini Bu, perkenalkan saya Syafa dari mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Saya sangat terkesan tadi melihat presentasi dari jenengan semua, melihat energi terbarukan. Namun saya mencoba melihat secara realistis dari berbagai aspek bahwa permasalahan energi kita di nasional itu adalah penguasaan iptek yang masih terbatas, terus juga sumber daya energi kita yang masih menjadi sumber devisa negara dan lain-lain. Nah, secara tidak langsung sumber daya alam kita ini semakin berkurang karena semakin banyaknya industrialisasi yang merajalela, namun hanya dengan mementingkan kepentingan sendiri. Menurut panjenengan semuanya, dalam menilik problema kita di Indonesia, apakah energi terbarukan akan menjadi tolak ukur atau poros kita dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Oke, ya. Tanggapi Pak Fajar. Baik Bu, ya karena saya bergerak di bidang ini tentu saja saya yakin ya bahwa ini adalah salah satu kunci dari pengembangan pembangunan kita yang lebih sustainable ya dan ramah lingkungan. Terutama kalau buat saya, memang kita targetnya itu loh, yang diesel-diesel yang di luar pulau, yang banyak sekali yang memang kita impor ya BBM-nya ya. Kalau batu bara kan walaupun kita ngeruk, tapi paling enggak kita ngeruk hasil bumi sendiri gitu ya. Kalau BBM ini kan udah polutif impor. Nah ini kan memiskinkan kita lah ya. Jadi memang target idealis kita itu kita pengen yang ke daerah tertinggal ini. Dan memang ini saya yakin akan tergantikan lah suatu saat nanti si diesel ini, kembali listrik tenaga diesel ini akan tergantikan dengan renewable energy. Kapannya itu ya tergantung dukungan dari semua stakeholder. Tapi kita punya harapan ya, karena PLN sudah keluar roadmap, katanya tahun depan akan mulai diinisiasi. 2023 mungkin akan
akan mulai masif ya yang 200 lokasi pertama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dengan jawaban yang disampaikan Pak Fajar. Saya kira jam sudah menunjuk untuk waktu Indonesia Barat, ya. Dan terima kasih sekali lagi atas sharing pengalamannya. Ini benar-benar dari first hand experience ya, dari ahlinya Pak Fajar, dan dari sisi akademisi Pak Yusak yang luar biasa tadi. Dua-duanya cukup bagus, cukup komprehensif, dan menjawab pertanyaan dengan sangat memuaskan. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya hadir di sesi 6 ini, ya, di kegiatan Entrepreneurship Session 6. Sekali lagi, judulnya cocok sekali, inisiasi bisnis teknologi ramah lingkungan, tantangan dan kesempatan. Tadi benar-benar sudah disampaikan secara panjang lebar. Nah, jika masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh narasumber, akan jika berkenan, nanti Pak Fajar tadi sudah menyampaikan IG-nya Fajar Sastro, kemudian Pak Yusak adalah Y Tanoto. Ya, jadi saya kira itu saja dari saya. Saya tutup dengan pantun sekali lagi, kecombrang di musim hujan, di masa urap untuk pesta. Mari kembangkan energi terbarukan untuk masa depan anak cucu kita. Kemudian yang selanjutnya pantun permohonan maaf dari saya. Beli daging di pasar mentak, sangat murah rasanya mantap. Tak ada gading yang tak retak, kami syarat salah dan hilaf. Sepohon mangga banyak berdahan, mohon maaf atas genap kesalahan. Kembang selasih dalam tempayan, terima kasih atas segenap perhatian. Bunga sekuntum tak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan saya sebagai moderator. Saya serahkan kepada terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Diah. Selanjutnya mohon izin untuk Bu Mita bisa mengumumkan untuk 3 penanya terbaik. Monggo dipersilahkan. Selamat sore Mas Ihsan, terima kasih banyak kepada Bu Diah, Pak Fajar, dan Pak Yusak. Ini saya diminta oleh Mas Ihsan untuk memilih 3 penanya terbaik. Tadi sudah saya sampaikan ke Mas Ihsan, monggo bisa dipilih. Ini ada saya tambahan satu lagi, nggih, Mas Ihsan. Saya persilahkan untuk menyampaikan. Jadi ini tadi bukan saya yang memilih, tapi saya memilih 1, kemudian Pak Fajar 1, dan Pak Yusak 1. Begitu. Monggo diumumkan Mas Ihsan. Baik, untuk pertanyaan terbaik, yang pertama dari Kak Devano Switanugraha, kemudian yang kedua dari Kak Muhammad Rizky Alfarisi, dan yang ketiga dari Kak John M. Kadang. Monggo silakan setelah sesi ini bisa menghubungi saya berikan kontak saya. Nanti akan ada sedikit kenang-kenangan dari bidang kajian kewirausahaan FEB UGM. Terima kasih. Untuk yang terakhir, mohon izin untuk bisa foto bersama. Bapak Ibu semua mohon untuk bisa menghidupkan kameranya. Akan saya ambil gambarnya untuk dokumentasi kegiatan kita pada sore hari ini. Monggo Bapak Ibu. Baik, saya mulai, saya hitung.
Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian kegiatan entrepreneurship session ke-6 pada sore hari ini. Selamat berjumpa kembali di kegiatan entrepreneurship session 7 yang insya Allah akan diselenggarakan bulan depan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.